Berjarak dengan tren. Dalam sehari, berapa lama sih kamu memantau media sosialmu? Atau pertanyaan yang mungkin lebih tepat adalah, berapa lama kamu tidak memantau media sosialmu? Kadang sering muncul perasaan aneh, seolah kamu butuh untuk mengetahui segala informasi terkini yang sedang diminati oleh teman atau orang lain. Atau seperti ada hasrat melakukan aktivitas yang sedang banyak dilakukan banyak orang. Tapi terkadang media sosial tidak hanya memberikan perasaan aneh itu saja, ada perasaan aneh yang lain, yaitu sebuah kombinasi perasaan kosong, iri, tidak menjadi sebuah bagian, dan terkucilkan. Bahkan, perasaan mulai tak menyukai diri sendiri. Terlebih lagi jika sedang menonton unggahan teman-temanmu di media sosial. Mereka terlihat sedang asik melakukan sesuatu, dan kamu tidak menjadi bagian dari kisah mereka. Mereka tampak bahagia tanpamu. Perasaan itu semua disebut dengan FOMO, Fear of Missing Out. Sudah bertahun-tahun tidak ada satu kata yang mewakili perasaan-perasaan aneh itu. Namun, seiring dengan merebaknya fenomena ini, kata FOMO akhirnya masuk di Kamus Oxford. FOMO diartikan sebagai perasaan cemas, penyesalan, bahkan ketakutan karena kejadian menyenangkan sedang terjadi di tempat lain. Atau, FOMO dapat pula diartikan sebagai sebuah dorongan untuk mengambil risiko melakukan sesuatu yang tidak perlu. Bahkan terkadang, hanya melakukan apa yang sedang jadi tren. FOMO memiliki gejala yang cukup luas, mulai dari tingkat ringan, seperti penyesalan karena menolak sebuah acara, mengikuti berbagai acara walau sebenarnya tak ingin datang, atau justru dengan sengaja memasang gambar, tulisan, dan bahkan mempromosikan diri sendiri yang semuanya itu belum tentu jujur. Semua itu dilakukan hanya agar terlihat kekinian. Media sosial memfasilitasi penggunanya dengan kecanggihan untuk membuat, melebih-lebihkan, hingga memalsukan representasi kehidupan seseorang di dunia maya. Nah, hal inilah yang membuat kita kerap lebih mudah merasa iri di media sosial. Padahal, belum tentu rasa iri kita ini berlandas pada sebuah kebenaran. Sayangnya, FOMO dapat menjangkiti semua pengguna media sosial. Lalu, kenapa kita bisa merasakan FOMO? Mengidentifikasi perbedaan FOMO di masing-masing media sosial memang gampang-gampang susah. Tapi, satu hal yang umum terjadi pada mereka yang mengalami FOMO adalah perasaan dikucilkan dari orang-orang di sekitarnya. Riset soal FOMO sendiri sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Riset-riset ini berusaha mengetahui kapan, mengapa, serta bagaimana dinamika orang-orang merasakan FOMO. Peneliti Volkan Dogan dalam The Journal of Cross-Cultural Psychology mengeksplorasi bagaimana persepsi diri dan konsep diri memengaruhi timbulnya FOMO pada seseorang. Dogan menemukan rasa takut ketinggalan berkaitan dengan bagaimana individu memahami apa yang terjadi dan apa yang mereka rasakan saat mereka merasa dikucilkan. Gigan Mamoser, seorang penulis device, mengidentifikasi bahwa penyesalan dapat menjadi pemicu utama mengapa seseorang merasakan FOMO. Sayangnya, belum banyak disadari bahwa FOMO tidak baik bagi kesehatan mental kita. Dan terkadang FOMO sering dirasakan berbarengan dengan nomofobia, walau tidak selalu terjadi secara bersamaan. Nomofobia adalah rasa takut ketika tidak memegang telepon atau gawai. Berbagai riset menunjukkan
jika FOMO dan nomofobia berdampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Dari perspektif psikologi, keduanya menyebabkan seseorang memiliki perilaku kecanduan, penurunan rasa percaya diri, hingga ketidakstabilan emosi. Berdasarkan riset penggunaan media sosial oleh University of Glasgow, dampak yang ditimbulkan FOMO dapat sangat mengkhawatirkan. Penelitian itu menunjukkan remaja secara signifikan mengalami tekanan sosial untuk bisa selalu terhubung. Terlebih lagi, penelitian itu juga menunjukkan bahwa di kalangan remaja, FOMO dapat menurunkan rasa percaya diri, kesulitan tidur, hingga kecemasan. Untuk itu, FOMO sepatutnya perlu dihindari atau melawannya dengan JOMO. Bukan jomblo, apalagi jobless lo ya. JOMO adalah Joy of Missing Out. JOMO secara mudah dapat diartikan sebagai rasa senang karena ketertinggalan dan berpuas diri dengan apa yang kita alami dari hari ke hari. JOMO membuat kita dapat menikmati apa yang kita lakukan tanpa harus memikirkan secara berlebih apa yang orang lain sedang lakukan. Untuk menghindari lawannya, FOMO, Dr. Kristen Fuller menyarankan pengguna media sosial untuk mempraktikkan JOMO. Nah, dengan JOMO, kamu dapat rehat dari dunia media sosial yang serba cepat, lebih sadar dan memperhatikan hubungan antar manusia yang jauh lebih penting dan bermakna, mendapatkan kembali waktu yang tersita oleh media sosial, menemukan kesenangan sesungguhnya di kehidupan. Sejalan dengan hal itu, seorang psikolog, Arti Gupta, mempunyai 3 praktik mendasar yang bisa dilakukan untuk mengatasi FOMO. Yang pertama adalah menghadapi kegelisahan. Menurut Arti, dengan mengakui dan menghadapi kekhawatiran dapat menjadi strategi untuk membesarkan hati ketika menghadapi kenyataan. Kedua adalah dengan mengatur waktu penggunaan media sosial. Kamu bisa memulainya dengan menjadwalkan dan membatasi waktu penggunaan media sosial sehari-hari. Yang ketiga adalah dengan berusaha hadir di masa sekarang. Dengan sikap ini, kamu dapat lebih menghargai apa yang saat ini kamu lakukan. Dengan menghargai, kamu dapat lebih mudah untuk menghindari rasa kurang percaya diri atau bahkan iri saat menggunakan media sosial. Ya, jadi bisa dibilang memberi jarak itu tidak sepenuhnya buruk loh. Ketika dunia memfasilitasi kita untuk jadi serba cepat, tidak ada salahnya untuk melambat atau berhenti sejenak. Ada kalanya kita perlu untuk memikirkan diri kita sendiri. Misalnya menyesuaikan langkah kita sesuai dengan ritme yang kita mampu, tanpa mengacu pada orang lain. Atau sekedar mengambil jeda sebentar dari semua kebisingan. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya untuk tidak mengikuti zaman sejenak. Sebab itu semua dilakukan semata-mata demi kebaikan kita sendiri. Mau baca artikel kami yang lainnya? Kunjungi padana.id dan jangan lupa untuk follow media sosial kami ya.